Ayo, mana yang kemarin nulis di kolom komentar, Bang, request review orbital sender bulat. Nah, ini saya sudah datangkan ya. Kali ini kita akan bahas sebuah orbital sender bulat dari brand Yasuka. Untuk tipenya adalah YSB125B. Ini generasi keduanya ya teman-teman ya. Karena sebelumnya saya pernah ulas yang YSD125A. Pembedanya hanya huruf di belakangnya saja. Yang generasi pertama itu A, yang ini yang B. Mungkin ada beberapa dari kalian yang ragu dengan produk dari brand ini. Ya sama, saya juga awalnya seperti itu ya. Awalnya saya ragu dengan kualitasnya, karena dari namanya sendiri itu tidak familiar. Tapi setelah saya coba orbital sender generasi pertama, yang seri A, atau kakaknya dari yang akan kita bahas kali ini, saya jadi lumayan sedikit percaya dengan brand ini. Ya sedikit aja, nggak banyak-banyak, soalnya masih nyobain satu produk doang. Nah ini produk kedua yang saya coba dari brand Yasuka. Nah, apakah generasi kedua sama bagusnya dengan generasi pertama atau malah mengecewakan? Kalau kalian penasaran, stay tune. Kita intro dulu. Seperti biasa, kita spill terlebih dahulu apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasannya lumayan terlihat niat ya, lumayan bagus untuk kemasannya. Hanya dus biasa, tetapi untuk warnanya, lalu keterangan-keterangannya jelas semua ya teman-teman ya. Di sini ada keterangan untuk spek dan juga untuk fitur-fiturnya. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Mantap ya. Untuk kemasannya terlihat meyakinkan. Nah, sekarang kita buka nih. Pada paket pembelian yang pertama di sini ini adalah buku panduan ya, buku panduan dan kartu garansinya. Kita lihat ya. Ini buku panduan ya, sudah berbahasa Indonesia jelas di sini ya. Lalu ada kartu garansi, kita lihat garansi dari Yasuka. Saya pernah bahas sebelumnya untuk garansinya, tapi saya lupa ya. Sekarang kita lihat lagi nih, berapa lama garansi yang diberikan oleh Yasuka. Nah, ini ada di Tangerang, Surabaya, dan Medan ya. Untuk apa nih, servis departemennya. Ini untuk garansinya 1 tahun sejak tanggal pembelian ya. Garansi sudah termasuk jasa perbaikan. Dapat garansi 1 tahun, tapi jangan lupa ini ya, dikirimkan untuk kartu garansinya ini. Takutnya nanti nggak bisa ngeklaim garansi. Lalu ini dapat dust collector dan kainnya ya, dust collectornya. Lalu berikutnya kita dapat ini nih, kertas amplas ukuran 80 sebagai uji coba aja mungkin. Nah, ini dia untuk mesinnya. Ya, kalau dari bentuk mirip dengan generasi pertama, ada sedikit desain yang berbeda ya. Desainnya sih agak sedikit berbeda, tapi kalau dari bentuk sih mirip. Udah kosong ya, itu saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk build quality-nya, yang pertama untuk dust collector ini kainnya lumayan bagus ya teman-teman ya. Seperti generasi pertama juga untuk kainnya ini. Tetapi kelemahan di generasi pertama itu untuk kain dust collectornya, karetnya longgar ya, karetnya longgar. Setahun pemakaian karetnya itu longgar. Nah ini mungkin akan sama karena hanya karet biasa, tapi nggak masalah. Itu penanganannya sebenarnya mudah. Bawa aja ke tukang jahit ya, dipasang karet baru lagi. Sebenarnya seperti itu aja, simple. Tapi males ke tukang jahitnya itu ya. Untuk kualitas kainnya sendiri sih oke, nggak ada masalah. Saya setahun pakai yang generasi pertama itu nggak ada masalah sama sekali dengan kainnya. Dan untuk plastik yang digunakan ya, ini plastiknya bagus ya teman-teman ya. Plastiknya bagus. Terlihat kokoh gitu ya. Selanjutnya untuk mesinnya. Nah ini garis desainnya saja yang berbeda. Kalau kita bandingkan dengan yang generasi pertama. Nah ini yang berbeda itu untuk lubang ventilasinya ini agak sedikit berbeda. Kan kalau dari ukurannya atau dari dimensinya sendiri, ini mirip-mirip dengan generasi pertamanya. Lalu, untuk karetnya ini. Nah, ini karet semua nih, warna hitam nih karet ya. Untuk karetnya ini bagus ya teman-teman ya. Bagus, kalau saya katakan ini sih bagus ya untuk karetnya ya. Tidak seperti produk generik Cina, ini lebih berkualitas menurut saya. Nah, ini juga untuk material bahan plastiknya juga oke. Oke teman-teman. Warnanya orange. Untuk kabelnya juga lumayan tebal ya. Ini kabelnya. Untuk tingkat finishing rapi sekali. Dan untuk padnya sendiri, busa padnya ini juga standar menurut saya ya. Ini sekelas dengan yang kemarin saya ulas itu terakhir produk dari Inco ya. Nah ini mirip seperti Inco kemarin. Nah yang paling mantap itu velcro-nya teman-teman. Model velcro-nya itu sudah yang kecil-kecil atau
mini atau mikro ya, mikro velcro seperti ini. Nah, bedanya apa dengan velcro biasa yang versi lama? Bedanya itu kalau yang versi lama dia mudah getas ya, mudah getas. Jadi apa ya? Dia tidak mengikat dengan kuat lagi kalau sudah pada getas. Nah, yang kecil-kecil seperti ini lebih kuat dan lebih apa ya? Lebih tahan dari getas. Nih, lebih mantap dia. Overall untuk build quality ini saya katakan mantap. Selanjutnya untuk fitur juga kurang lebih sama dengan generasi pertama. Untuk dust collectornya ini bisa dilepas pasang dengan mudah ya. Ini tinggal dicolokin aja, tinggal diputar-putar sedikit seperti ini. Sudah ya, kalau mau lepas juga tinggal diputar-putar sedikit. Nah, di sini ada karet ya, ada seperti ring karet yang menjaga agar debu yang masuk ke dalam dust collectornya ini tidak keluar kemana-mana. Nanti kita akan coba ya, apakah efektif atau tidak. Lalu, yang berikutnya di sini ada variable speed dari nomor 1 ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 untuk variable speednya. Di sini ada tombol on off. Dan kalau kalian mau pasang vacuum cleaner juga bisa ya. Tinggal sesuaikan saja dengan ukuran pipa vacuum cleaner. Kalau tidak cocok bisa diakali dengan menambahkan pipa PVC. Nah, untuk spesifikasi langsung saja kita uji menggunakan alat ukur yang saya miliki. Untuk uji spesifikasi yang pertama kita akan lihat konsumsi daya listriknya dari kecepatan nomor 1 sampai dengan nomor 6. Ini kecepatan nomor 1. Lumayan kencang juga untuk kecepatan nomor 1. Di angka 80 watt. Idle di 78, kita naikin. Nomor 2. Ya sama ya, tidak ada perbedaan. Nomor 3. Naik ke 98. Nomor 4 134. Nomor 5 200 watt. Nomor 6 Selanjutnya kita akan ukur untuk tingkat kebisingan pada kecepatan maksimal atau nomor 6 dan juga untuk RPM maksimalnya. Ini mudah-mudahan bisa terukur menggunakan tachometer digital ya, karena biasanya untuk mesin orbital sander ini agak susah untuk diukur menggunakan tachometer digital karena putarannya itu tidak linear ya. Dia tidak hanya berputar seperti ini saja, tetapi dia berputar sambil bergoyang ya. Jadi agak susah untuk diukur. Ya mudah-mudahan ini bisa kita ukur ya teman-teman ya. Kita lihat di sini sama-sama. Ya, lama ya berhentinya ya. Jadi kita harus benar-benar menunggu mesinnya berhenti baru bisa kita letakkan seperti ini. Kalau masih berputar langsung kita letakkan, bisa lompat mesinnya ya. Dan bisa merusak padnya juga. Jadi biasakan mesinnya itu berhenti terlebih dahulu baru kita letakkan seperti ini agar lebih aman. Tetapi ini untuk mesinnya sih agak sedikit lama ya kalau kita bandingkan dengan mesin orbital sander lain. Ini agak sedikit lama. Nah, untuk RPM maksimalnya, benar ya, sesuai dengan spek di angka 12.000 ya, mantap. Lalu untuk tingkat kebisingannya ini juga mantap ya, di angka 95 desibel. Ini menurut saya sih adem ya. Selanjutnya untuk beratnya ya, berat include dengan dust collector. Di angka 1,3 kg. Tadi saya mengatakan kalau getarannya di tangan itu cukup lumayan ya, cukup tidak terasa. Tetapi kalau nggak diukur menggunakan alat ukur yang ada angkanya seperti ini kurang afdol ya teman-teman ya. Saya akan langsung ukur di kecepatan nomor 6, kecepatan maksimalnya. Kita akan lihat ya. Ya kalau kita rata-ratakan ya,
10 mm per second untuk tingkat getarannya. Lumayan adem juga. Biasanya kalau kita menggunakan mesin orbital sander yang harganya cukup murah, itu kalau 5 menit saja digunakan terus-menerus, pada saat mesinnya dimatikan, getarannya masih terasa di tangan tuh. Tangan seperti tremor gitu ya. Nah, ini cukup lumayan, nanti kita akan coba ya teman-teman ya. Apakah performanya sesuai dengan speknya ya. Untuk uji coba pertama di sini ada triplek yang sudah dicat ya. Kita akan coba ngelupas catnya. Di sini saya menggunakan grid 80, grid yang cukup kasar ya. Kecepatannya nanti kita akan buat di kecepatan nomor 4 saja. Kurang ya tenaganya, kecepatan nomor 4 kurang. Untuk kerja menggunakan grid yang kasar seperti ini, menggunakan P80, lebih enak menggunakan kecepatan nomor 6 atau kecepatan maksimal. Kalau kita gunakan kecepatan nomor 4 tadi, ada terasa loose power ya teman-teman ya. Nah, kalau gridnya kasar, gunakan kecepatan yang paling kencang. Sekarang kita akan lihat seberapa akurat untuk dust kolektornya ini. Di sini biar kelihatan saya gunakan dus berwarna coklat ya, supaya lebih kelihatan. Nah, untuk tingkat keakuratannya ya, ini di dalam semua nih, bisa dilihat ya. Ini menempel pada kainnya. Lumayan akurat teman-teman. Jadi yang saya rasakan untuk debu yang keluar itu hanya sekitar 20% ya. Yang lainnya masuk ke dalam sini semua nih. Ini di sini semua nih. Nah, nempel semua ya. Nih, oh. Nah. Ini dia. Mantap. Ini mantap sih untuk dust kolektornya. Benar-benar efektif. Jadi sangat-sangat aman ya untuk kesehatan. Dan juga kalau di rumah banyak anak kecil ini cocok sekali nih. Selanjutnya di sini ada kayu meranti batu ya. Saya akan menghaluskan permukaannya. Ini di sini menggunakan grid 240. Grid yang lumayan halus. Saya akan coba di kecepatan nomor 4 saja ya.
Ya, kalau menggunakan grid halus di bawah 180 lah ya. Menggunakan kecepatan nomor 4 atau kecepatan nomor 3 masih terasa enak ya. Ini saya menghaluskan permukaan kayu meranti. Enak nih. Sekarang saya akan ukur suhunya. Di angka 42 derajat Celcius, masih normal ya. 44 derajat Celcius. 38. Untuk suhu sih masih normal. Nah itu tadi teman-teman sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin Random Orbital Sander dari brand Yasuka ya. Untuk tipenya adalah YSD125B. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan alat ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, yang pertama untuk build quality ya. Untuk harga 400 ribuan dengan build quality seperti ini saya katakan sudah pantas sekali ya teman-teman ya. Material bahan yang digunakan bagus, lalu untuk tingkat finishingnya juga rapih. Selanjutnya untuk fitur ya. Untuk fiturnya semuanya bekerja dengan baik, tidak ada kendala pada saat saya gunakan tadi. Dan yang paling saya sukai adalah fitur dust collectornya. Ini tingkat efektivitasnya memang sangat-sangat oke ya untuk harga yang ditawarkan. Saya berani mengatakan bisa sampai dengan 80%. 20%-nya memang ada yang keluar dari bawah atau dari samping. Tetapi kebanyakan memang ditampung di dust collectornya ini. Seperti yang kalian saksikan tadi, pada saat saya bongkar untuk dust collectornya ini, memang debunya itu ada di dalam sini semua. Banyak sekali debunya tadi yang tertampung. Untuk spesifikasi saya no komplain juga ya, sudah sesuai dengan yang tertulis untuk speknya, lalu yang terakhir untuk performanya. Untuk performa juga saya katakan ya ini sudah sesuai dengan harganya, udah oke sekali untuk performanya. Tadi saya menggunakan grid ukuran 80, memang kalau menggunakan kecepatan di bawah 6 itu ada sedikit lose power ya, tetapi pada saat saya gunakan kecepatan nomor 6 nggak ada masalah sama sekali. Dan kalau menggunakan grid yang halus itu bisa menggunakan nomor 3 atau nomor 4, itu tidak ada kendala. Dan untuk tingkat getarannya ya, ini saya katakan oke sekali memang ya. Pada saat saya gunakan tadi itu tidak ada terasa tertinggal getarannya di tangan. Lalu untuk tingkat kebisingannya, nah ini juga suara mesinnya halus ya. Jadi kalau kalian tinggal di kompleks seperti saya ini mantap nih, tidak mengganggu tetangga. Dan kelemahan yang saya temukan pada alat ini yaitu putaran mesinnya itu lama sekali berhentinya. Jadi setelah kita gunakan, lalu kita matikan, nah menunggu putarannya ini berhenti, lumayan lama ya teman-teman ya. Itu saja sih masalah yang saya temukan pada alat ini. Selain itu semuanya oke. Dan pertanyaannya untuk harga 400 ribuan, apakah worth it untuk dibeli? Saya rasa ini worth it ya teman-teman ya. Dengan kualitasnya harga 400 ribuan sudah sangat wajar lah ya, wajar. Nggak berani saya katakan murah juga, wajar. Dan ini dapat garansi pula ya, ada garansinya. Jadi ya saya rasa ini worth it untuk dibeli. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga nggak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.